Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang ataupun selamat sore untuk kalian yang berada di mana saja dan kapanpun. Perkenalkan, nama saya Sayyid Abdul Aziz dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Di sini saya akan membawakan materi tentang epistemologi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah yang akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya dari kelompok saya sendiri. Ini merupakan hasil diskusi. Maka untuk anggotanya sendiri yaitu yang pertama ada Mbak Enta Ispania, yang kedua ada Mbak Fatin Nur Afifah, yang ketiga Mbak Maria Ulfah, dan yang ketiga saya sendiri, Sayyid Abdul Aziz, dan yang terakhir yaitu Mbak Trisya Delviana. Baik, untuk isi dari makalahnya sendiri yaitu dari tujuannya sendiri memiliki yang pertama, kita akan mengetahui tentang epistemologi ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu. Yang kedua, menerangkan tentang dan mengetahui serta dapat menjelaskan apa saja metode-metode ilmiah. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui tentang bagaimana proses perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologi. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme dan logos, yaitu episteme berarti pengetahuan serta logos artinya ilmu atau bahasan. Secara istilah, epistemologi yaitu ialah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar atau tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang membahas atau berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Menurut Az-Zumardi Azra, bahwa epistemologi ialah suatu ilmu membahas tentang keaslian, pengertian, metode, struktur, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi yaitu ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan dipelajari secara substansi. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama yang telah menjelaskannya dengan baik, dengan jelas dan cukup bagus didengar ya, cukup jelas, cukup enak tentang epistemologi, yaitu mengenai pengertian dan sebagainya. Untuk pemateri yang kedua yaitu akan menjelaskan metode-metode ilmiah, di mana ada beberapa metode ilmiah. Yang pertama ada metode induktif, yang kedua ada metode deduktif, dan yang ketiga ada metode positivisme. Untuk yang kelima yaitu ada metode kontemplatif, dan yang kelima ada metode dialektis. Ada metode-metode ilmiah. Metode ilmiah yang pertama yaitu induktif, yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil suatu observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang lebih luas. Ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif. Suatu inferensi bisa disebut induktif bila mana bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal, seperti gambaran mengenai hasil suatu pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal. Metode yang kedua yaitu metode deduktif. Ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut.
Hal-hal yang harus ada dalam suatu metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulannya itu sendiri. Dan metode yang ketiga yaitu metode positivisme, metode yang dikeluarkan oleh Auguste Comte, metode yang berpangkal dari apa yang dia ketahui, yang faktual dan yang pastinya positif. Metode ini menyampaikan persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak suatu metafisika. Apa yang dia ketahui secara positif adalah segala yang tampak dari segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi pada bidang-bidang gejala. Yang keempat ada metode kontemplatif. Metode ini menyatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda. Harusnya dikembangkan kembali suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh dari kemampuan intuisi inilah yang bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi. Metode yang kelima atau metode yang terakhir, yaitu metode dialektif. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya-jawab. Untuk mencapai kejernihan filsafat, metode ini diajarkan oleh Socrates. Namun, Plato mengartikannya sebagai diskusi logika, seperti Hegel yang menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya. Yang lebih luas lagi, menurut Hegel dalam realitas ini berlangsung suatu dialektika. Dan dialektika di sini berarti mengkompromikan hal-hal yang berlawanan seperti diktator. Sekian. Baik, terima kasih untuk materi yang telah menjelaskan tentang metode-metode ilmiah yang ada pada epistemologi ilmu pengetahuan. Dan untuk pemateri yang ketiga yaitu akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologi. Baik, untuk teman-teman silahkan disimak secara seksama ya, agar materi yang disampaikan oleh teman-teman saya bisa dicermati, bisa dipahami, bisa tersampaikan secara jelas. Materi selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologis. Pada abad-abad berikutnya, mau tidak mau di dunia barat luar dijumpai keyakinan dan kepercayaan bahwa kemajuan yang dicapai oleh pengetahuan manusia, khususnya ilmu-ilmu agama, akan membawa perkembangan manusia pada masa depan yang semakin gemilang dan makmur. Sebagai akibatnya, ilmu pengetahuan selama masa modern sangat mempengaruhi dan mengubah manusia dan dunianya. Terjadilah revolusi industri 1 mulai sekitar tahun 1800 dengan pemakaian mesin-mesin mekanis. Lalu revolusi industri 2 mulai sekitar tahun 1900 dengan pemakaian listrik dan titik awal pemakaian sinar-sinar. Dan kemudian revolusi 3 yang ditandai dengan penggunaan kekuatan alam dan penggunaan komputer yang sedang kita saksikan dewasa ini. Dengan demikian adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan, dan dengan itu pula tampaknya muncul semacam kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Kecenderungan yang lain ialah adanya hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan, baik dalam dunia teknik mikro maupun makro. Dengan demikian tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia sampai memaksa merajalela dan bahkan membabi buta. Akibatnya ilmu pengetahuan dan hasilnya menjadi
menjadi tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia sendiri yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Kecenderungan yang kedua inilah yang lebih mengerikan dari yang pertama, namun tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan yang pertama. Kedua kecenderungan ini. Baik, saya Maria Ulfa dengan NIM 2017401135 akan kembali melanjutkan membahas mengenai perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologis. Menurut Gregory Bateson, sebab-sebab utama yang menimbulkan krisis-krisis ialah kesalahan epistemologi yang mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus bernilai praktis bagi manusia, diantaranya dalam bentuk teknologi. Akibatnya, menaklukkan alam dan mengeksploitasinya habis-habisan tidaklah dapat dianggap sebagai kesalahan. Dalam hubungan ini, Nasr mengemukakan bahwa akibat yang akan terjadi dari pandangan demikian, alam diperlakukan oleh manusia modern seperti pelacur, mengambil manfaat dan kepuasan darinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Nasr juga mengkritik ilmu pengetahuan modern barat bahwa ilmu tersebut meredukasi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Dengan demikian, pandangan dunia metafisis nyaris sirna dalam ilmu pengetahuan modern. Dengan pandangannya itu, ilmu pengetahuan modern menyingkirkan pengetahuan kosmologi dari rencana. Padahal, menurut Nasr, kosmologi adalah ilmu sakral yang menjelaskan kaitan materi dengan wahyu dan doktrin metafisisnya. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah-langkah tersebut diantaranya, yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Kedua, memilah-milih masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. Yang ketiga, berpikir runtut dengan memulai dari hal-hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk mencapai ke hal-hal yang paling rumit. Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer bisa ditandai dengan berbagai teknologi canggih, termasuk teknologi dan informasi yang mengalami kemajuan pesat, mulai dari penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Demikian bidang-bidang ilmu lain di samping kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainnya, sehingga dihasilkannya bidang ilmu baru seperti ilmu bioteknologi dan psikolinguistik. Terima kasih, saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk pemateri yang telah menjelaskan tentang perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologi. Mari kita lanjut ke yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan, di mana ini menyangkut seluruh bagian dari isi materi yang telah dijelaskan oleh para pemateri tadi. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas dan metode, dan keaslian pengetahuan, sehingga dalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai sumber-sumber epistemologi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah didapat, tetapi
selalu mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Namun setiap jawaban tersebut juga selalu memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, melainkan kebenaran yang bersifat ilmiah, yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan, pengandai-andaian dan dasar-dasarnya, serta penting pertanggungjawaban atau pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana pengetahuan benda-benda selain itu. Bagaimana mengetahui benda-benda selain itu. Epistemologi merupakan suatu doktrin filsafat yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dan memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Karena pada dasarnya pengetahuan yang diperoleh menggunakan indera hasil tangkapannya secara aktif diteruskan dan ditampilkan oleh akal. Pengetahuan ini berusaha menjawab dari pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara manusia memperoleh dan mengungkap pengetahuan dan jenisnya. Baik, itu merupakan penjelasan dari epistemologi, pengetahuan, dan metode ilmiah. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyimak secara baik. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan tutur kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, kurang dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.